bisa sampai ke tanah Arafah kalau wudhunya tidak membasuh kaki tapi mengusap muzah. Alasannya misalnya ketinggalan kendaraan. Kalau kita membasuh kaki maka waktunya lebih lama. Kendaraannya sudah berangkat sehingga tidak bisa sampai ke tanah Arafah pada saat wukuf. Waktunya sudah habis. Tapi kalau kita mengusap muzah, kemudian langsung pergi, bisa sampai ke tempat wukuf di Arafah, maka hukum mengusap muzah ini juga wajib. Jadi hukum itu sangat dipengaruhi oleh keadaan, kalau keadaan-keadaannya seperti ini. Awir rami utawa mbalang jumroh, sama ini juga seperti idraku nahwi arafata. Kalau kita membasuh kaki dalam berwudu tidak sempat melempar jumroh misalnya. Kalau kita mengusap muzah maka bisa. Berarti kita harus memilih dengan hukum wajib mengusap muzah. Au tawafil wada'i utawa tawaf wada'. Bahkan untuk tawaf wada' juga sama. Kalau kita membasuh kaki dalam berwudu tidak sempat tawaf wada', takut ketinggalan kendaraan juga. Kalau kita mengusap muzah bisa melaksanakan tawaf wada' juga tidak ketinggalan, maka wajib mengusap muzah biar cepat. Awil jum'ati utawa ketinggalan Jumat in lazimat hulamun wajib apa Jumat ing mutawaddi. Atau kita kalau mengusap muzah ketinggalan sholat Jumat, jadi waktunya sudah mepet. Misalnya imam sudah sholat 1 rakaat. Kalau kita masih berwudu dengan sempurna maka kita tidak menemukan jamaahnya imam 1 rakaat misalnya, maka kita juga diwajibkan mengusap muzah. Awil wakti utawa kentean waktu. Maksudnya tadi kalau kita mengusap muzah maka waktu sholatnya sudah habis. Kebalik, kalau kita membasuh kaki waktu sholatnya habis, kalau kita mengusap muzah masih mendapatkan waktu walaupun hanya takbiratul ihram misalnya, maka ini pun juga tetap diwajibkan mengusap muzah. Jadi keadaan-keadaan seperti ini harus diperhatikan. Apakah kita harus berwudu dengan sempurna, membasuh kaki, atau mengusap muzah. Jadi kalau keadaan sangat mepet seperti ini, wudunya cukup 1 kali, tidak perlu 3 kali, tidak perlu melakukan kesunatan. Kemudian yang terakhir juga tidak perlu membasuh kaki, tapi cukup dengan mengusap muzah. Au ingkodu asirin utawa nyelametaken wong kang den boyong. Ini kemungkinan yang juga mewajibkan kita mengusap muzah. Kalau kita berwudu sempurna, orang yang diculik sudah dibawa kabur. Tapi kalau kita mengusap muzah, bisa menghalang-halangi, bisa menyelamatkan orang yang diculik. Kalau seperti ini juga wajib mengusap muzah. Itu permasalahan-permasalahan yang mewajibkan kita mengusap muzah. Jadi ada sebab akibat, penyebabnya sangat penting sekali. Wa rajal kejaba birijlaini kelawan sikil loro apa mashu khufin ngusap muzah wahidin kang siji apa khuf. Wa ghuslun lan masuh ukhra kang weneh apa ghuslun. Dikecualikan dari mengusap muzahnya 2 kaki,
itu apabila kita hanya mengusap muzah satu kaki. Artinya dalam hal mengusap muzah harus kedua-duanya. Tidak boleh diusap satu kemudian yang satunya dibasuh. Waktunya masih ada sedikit, satu saja yang dibasuh, yang satu diusap dengan muzah. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus kedua-duanya. Kecuali kalau memang kakinya satu. Kalau kakinya dua, kemudian yang satu diusap, yang satu dibasuh, itu tidak sah, harus sama. Makanya disebutkan kharaja birrijlaini. Fala yajuzu mongko ra wenang apa mashun. Fala yajuzu mongko ra wenang apa mashun. Ini jawaban dari kharaja birrijlain. Maka kita tidak diperbolehkan mengusap satu muzah. Jadi satu dibasuh tadi, kemudian yang satu daripada ketinggalan cukup diusap, tidak boleh. Bihlafi maski wahidatin bedani kelawan ngusap sikil siji linahwi aktoa kedue sepadane wong kang buntung. Pengecualian dari rijlain, kecuali mengusap muzah hanya satu karena kakinya memang tinggal satu. Kalau seperti ini boleh. Aslul khilqah. Jadi tidak membedakan antara kaki kiri dan kaki kanan. Hanya saja memang sudah tidak ada. Wabil wudu'i lan kejaba kelawan dawuh wudu apa al ghuslu adus wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Ini juga dikecualikan dari istilah wudu. Mengusap muzah pada saat wudu. Tadi istilahnya fil wudu'i. Dikecualikan kalau kita mengusap muzahnya pada saat mandi atau menghilangkan najis. Artinya kakinya kena najis, terus najisnya ada di telapak kaki misalnya. Karena memakai sepatu, kita usap sepatunya. Ini dikecualikan, tidak boleh. Fala yajuzu mongko ora wenang apa mashun fihima ing dalem karone waslun wa izalatun najasati. Jadi tidak boleh. Menghilangkan najis juga harus dihilangkan langsung. Tidak boleh diusap muzahnya. Kan ada di dalam, tidak seperti itu. Mandi juga demikian. Mandi yang dimaksud di sini juga mandi besar harus dibuka. Jadi muzahnya atau sepatunya harus dibuka, kemudian harus dikenai air secara keseluruhan. Wasartu jawazil maski utawi sarate wenange ngosap muzah ala kullin ing atase saben-saben swiji minal khuffaini ing atase muzah loro iku ayyal basahu yen to nganggo sapa mutawaddi ing khuffain ba'da toharotin ing dalam sakwuse sesuci. Ini syaratnya yang pertama. Syarat kita dalam berwudu itu boleh mengusap muzah itu apabila muzah tersebut kedua-duanya kita pakai setelah melakukan wudu. Ayal basahu ba'da toharotin. Artinya ketika memakai kita harus sudah suci. Bukannya kita memakai muzah kemudian berwudu, bukan. Ini yang awal. Jadi kita sudah suci kemudian memakai muzah. Nanti kalau kita batal wudunya maka boleh mengusap muzah. Itu pengertian dari syarat yang pertama. Ayal basahu ba'da toharotin. Min wudu'in nyatane saking wudu
au ghuslin utawa adus, au tayamumin utawa tayamum. Toharoh macam-macam, mungkin sudah selesai wudhunya. Jadi wudhu ini bukan wudhu yang dibolehkan mengusap muzah, tapi wudhu yang pertama. Wudhu pertama sebelum kita memakai muzah. Atau mandi atau tayamum. Tapi tayamum lali faktil ma'i ora krono kasepen banyu. Jadi tayamumnya, tayamum bukan untuk listibahati sholah, tapi memang tayamum yang faedahnya menghilangkan hadas karena sholatnya tidak diulang. Beda karo tayamumnya karena tidak ada air. Misalnya di sini sehari-hari ada air, kemudian suatu hari, seminggu atau 1 bulan tidak ada air, harus bertayamum. Maka kalau keadaannya seperti itu, sholatnya harus diulang, walaupun 1 bulan tadi. Dan tayamumnya faedahnya untuk listibahatis sholat, agar kita boleh melakukan sholat. Ba'da toharotin ing dalam sause sesuci kamilatin kang sempurna apa toharoh. Jadi harus diingat ini, muzah yang kita pakai pada awal sebelum mengusap muzah itu kita harus suci, dan sucinya suci yang sempurna. Bialayap ko gambare ento ora keri mim badanihi saking badane mutawaddi apa lum'atun sak delemok. Ini gambaran yang kamilah. Misalnya ada anggota badan yang tertinggal tidak terkena air, maka kita masih belum boleh menggunakan muzah karena belum kamilah, belum sempurna pada saat bersucinya. Jadi harus kita sempurnakan semua, tidak ada yang ketinggalan, baru terus memakai muzah. Suatu saat nanti kalau kita batal, maka tidak perlu melepas muzah. Jadi cukup langsung diusap, terus mengerjakan sholat. Falayut zi'u mongko ora nyukupi apa lubsuhu nggunakaken muzah qabla kamaliha ing dalem sadurunge sempurnane toharoh. Jadi dikuatkan karena tadi harus ayyal basahu ba'da toharotin. Maka kalau kita menggunakan muzah sebelum sempurna bersucinya, maka kalau suatu saat nanti batal, maka tidak boleh mengusap muzah, harus dilepas. Jadi ada persyaratan seperti itu. Li'annahu krana teman sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yurakhis ora murahaken sapa nabi fihi ing dalam mashun illa ba'dahu angin ing dalam sakwuse kamal. Dasarnya juga tetap hadis tadi, karena Nabi tidak memberi kemurahan untuk mengusap muzah sebelum sempurna bersucinya pada saat tidak memakai muzah. Wal ibratu, kemudian dasar kesempurnaan toharoh dengan memakai muzah kapan? Wal ibratu taikang den wilang-wilang iku bistiqraril qadamaini kelawan tetepe delamaan. Kemudian yang dijadikan dasar memakai muzah yang sempurna dan toharoh yang sempurna itu pada saat muzah atau sepatunya dipakai yang telapak kakinya sudah memijak ke sepatu.